Nama Inka Merlina Benggu, NIM 104 2022 0098, kelas C, UAS Landasan Psikologi. Pengertian psikologi pendidikan. Sebelum membahas mengenai psikologi pendidikan terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu psikologi. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari Yunani, yaitu picha yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah psikologi sering memberi kesan sebagai ilmu yang mempelajari jiwa. Istilah psikologi dan ilmu jiwa memang semula digunakan silih berganti sebagai pengertian yang sama. Namun dewasa ini, setelah psikologi berkembang luas dan berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, maka istilah psikologi sengaja dibedakan dari istilah ilmu jiwa. Dengan istilah psikologi, kita membatasi diri hanya pada segi-segi yang ilmiah saja, dengan objek yang dapat diamati, dicatat, dan diukur. Psikologi tidak mempelajari jiwa, melainkan gejala-gejala kejiwaan yang secara umum sering disebut tingkah laku. Bagaimana dengan pengertian psikologi pendidikan? Berikut ada beberapa pengertian psikologi pendidikan menurut beberapa ahli, antara lain Icerigoto. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dalam faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Buku 1985,12 Cor dan Cor. Psikologi pendidikan memberikan gambaran dan penerapan tentang pengalaman belajar dan penerapan tentang pengalaman seorang individu sejak dilahir sampai usia tua. Pokok persoalan dalam psikologi pendidikan adalah mengenai keadaan-keadaan yang dapat mempelajari belajar. 1984,14 Sumadias Surabayarata. Psikologi pendidikan adalah pengetahuan psikologi mengenai anak didik di dalam situasi pendidikan. Siti Partini Suradini. Psikologi pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejiwaan individu di dalam situasi pendidikan. Buku 1991,13 Peran psikologi pendidikan dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar,
dapat dikatakan bahwa ini inti permasalahan psikologi terletak pada anak didik, bukan berarti mengabaikan persoalan psikologi seorang pendidik, namun dalam hal seseorang telah menjadi seorang pendidik, maka ia telah melalui proses pendidikan dan kematangan psikologi sebagai suatu kebutuhan dalam mengajar. Satu faktor fisiologis. Faktor-faktor fisiologis ini mencakup faktor material pembelajaran, faktor lingkungan, faktor instrumental, dan faktor kondisi individual subjek didik. Material pembelajaran turut menentukan bagaimana proses dan hasil belajar yang akan dicapai subjek didik. Karena itu penting bagi pendidik untuk mempertimbangkan kesesuaian material pembelajaran dengan tingkat kemampuan subjek didik, juga melakukan gradasi material pembelajaran dari tingkat yang paling sederhana ke tingkat lebih kompleks. 2. Faktor psikologis. Faktor-faktor psikologis yang berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar jumlahnya banyak sekali, dan masing-masingnya tidak dapat dibatasi secara terpisah. Perilaku individu termasuk perilaku belajar merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas yang lahir sebagai hasil akhir saling mengaruhi antara berbagai gejala seperti perhatian, gemataan, ingatan, pikiran, dan motif.